Bayangkan langit malam zaman kuno dihiasi bintang gemintang misterius. Di bawah sinarnya terkisah sosok gaib yang dikenal sebagai The Watchers, para penjaga yang konon menyaksikan umat manusia. Dalam kitab Apokrifa Henokh disebutkan bahwa bagian pertamanya menggambarkan kejatuhan The Watchers, para malaikat yang melahirkan Nephilim, makhluk setengah giant. Namun perkataan tersebut hanya permulaan. Misteri ini membingungkan. Apakah para penjaga itu sebenarnya malaikat pemberontak dari surga atau mungkin entitas lain? Bahkan beberapa teoris modern menganggap The Watchers sebagai makhluk luar angkasa peradaban tinggi. Kisah para Watchers menghantui legenda lintas zaman. Kitab Daniel, Perjanjian Lama misalnya, menyinggung kata Watcher yang terjaga dalam mimpi Raja Nebukadnezar sebagai makhluk ilahi yang turun dari sorga. Namun narasi lengkap tentang mereka justru terdapat dalam kitab Henokh, teks Yahudi kuno yang di masa lampau populer tapi kini tergolong apokrifa. Uniknya kitab Henokh ini masih dimuliakan di kalangan Beta Israel, Yahudi Ethiopia, dan Gereja Ortodoks Ethiopia. Keberlanjutan kisah tersebut dalam budaya suku-suku lama menambah aura misterius The Watchers, membuat kita terus bertanya, siapakah sebenarnya mereka di balik bayang-bayang sejarah? Dalam tradisi Indo-Yahudi Apokrifa, awal mula The Watchers tertuang di bagian pertama kitab Henokh, yang kerap disebut Book of the Watchers. Kitab Henokh menyatakan bahwa The Watchers sejatinya adalah malaikat-malaikat suci yang ditugaskan untuk mengawasi umat manusia di bumi. Kata Watcher sendiri berarti yang terjaga, seolah menggambarkan peran mereka sebagai pengamat ilahi. Meski begitu, kisah sebenarnya berfokus pada sekelompok besar yang memberontak. Kitab Daniel ayat 4 mencatat Raja Babel Nebukadnezar bermimpi tentang seorang Watcher, a Holy One, yang datang dari sorga menghakimi kerajaannya. Istilah ini kemudian dihubungkan dengan Enok, di mana versi Apokrifa menampilkan Watchers baik yang taat maupun yang jahat. Dalam narasi Enok, 200 malaikat ini semula dimaksudkan menjaga manusia, namun perlahan mereka tergelincir. Menurut kitab itu, mereka menumpahkan ilahi kepada umat manusia, mengajarkan berbagai ilmu sebelum akhirnya melanggar sumpah suci mereka. Secara historis, karya ini tidak dimasukkan dalam kanon Alkitab mayoritas Yahudi Kristen. Meski demikian, kitab Henokh sangat populer di kalangan orang Yahudi pada periode Bait Suci kedua dan terus hidup di tradisi Ortodoks Ethiopia. Warisan cerita The Watchers pun menyelubungi banyak budaya, dari mitologi Farisi hingga tafsir Kristen awal. Dalam tradisi ini, The Watchers seringkali diasosiasikan dengan Bene Elohim, anak-anak ilahi, di kitab Kejadian, yaitu anak-anak Tuhan yang berhubungan dengan anak-anak manusia. Kedua konsep inilah yang kemudian menyatu dalam kisah abadi The Watchers. Awalnya penjaga, lalu jatuh dalam dosa dan melahirkan raksasa Nephilim. Plot utama kitab Henokh berpusat pada kejatuhan The Watchers. Dikisahkan pemimpin mereka bernama Semjaza atau Samyaza mengumpulkan 199 malaikat lainnya untuk bersumpah di Gunung Hermon. Mereka berjanji saling mendukung rencana berbahaya tersebut. Akhirnya para Watchers menurunkan diri ke bumi dan mengambil istri-istri manusia. Anak-anak yang lahir dari persetubuhan terlarang itu adalah Nephilim, ras raksasa hibrida yang penuh kekerasan. Nephilim dalam Henokh digambarkan sebagai makhluk setengah dewa, setengah manusia yang teramat jahat dan menebar malapetaka. Mereka dikatakan memakan manusia lain dan binatang, menghabiskan hasil bumi, serta melanggar batas etika alam. Kejadian ini merusak keseimbangan dunia. Kitab Henokh menulis bahwa Nephilim itu adalah raksasa kejam yang tidak lagi mengindahkan kehidupan. Karena cacat moral dan kekuatan fisik mereka, Nephilim inilah yang kerap dihubungkan dengan legenda raksasa di mitologi kelegendaran lain. Tak hanya melahirkan monster, para Watchers juga berbuat lebih. Mereka mengajarkan rahasia dan keterampilan canggih kepada manusia. Kitab Henokh menyoroti tokoh Azazel, salah satu Watchers, yang mengajarkan manusia cara membuat senjata, perhiasan, serta penggunaan logam berharga. Hal ini termasuk ilmu menciptakan pedang, tombak, perisai, bahkan tata rias, kosmetika. Dengan kata lain, Watchers mencerahkan manusia dengan teknologi dan ilmu terlarang, pengetahuan yang secara teologis seharusnya dipelajari umat secara bertahap.
tapi malah disampaikan sekaligus oleh makhluk gaib. Tindakan inilah yang semakin meruntuhkan batas ilahi manusia, mengakibatkan dosa berlipat bagi bumi sebelum akhirnya hukuman menimpa. Setelah pemberontakan para Watchers dan kekacauan akibat Nephilim, Tuhan turun tangan. Kitab Henokh menegaskan bahwa Tuhan memerintahkan para malaikat agung untuk menangkap dan menghukum para Watchers pemberontak. Dalam satu narasi, dua tokoh utama, Semjaza dan Azazel, dikurung sementara, yang lain disiksa. Secara singkat, Tuhan mengutuk para malaikat yang jatuh dan memberi tugas kepada malaikat penjaga untuk menahan mereka di lembah penjara sampai hari penghakiman. Tak hanya itu, kutukan ilahi menyapu anak-anak terlarang tersebut. Menurut Henokh, Tuhan memutuskan membasmi kejahatan Nephilim dengan cara besar. Air bah. Ini adalah alasan utama banjir besar yang mengakhiri zaman purba. Sebelumnya, malaikat Uriel dipilih untuk memperingatkan Nuh agar selamat dari kiamat air tersebut. Kemudian air meluap ke seluruh muka bumi, menenggelamkan para Nephilim dan sebagian besar kehidupan, kecuali mereka yang menaati perintah Tuhan. Para Watchers sendiri dihukum berlapis. Di satu sisi, jiwa-jiwa jahat itu ditahan di lembah yang disebut Dudael, tempat gelap untuk para pemberontak, sampai penghakiman terakhir tiba. Dalam epistel Paulus Katolik ke Juda 6 ayat 4-6, disebutkan malaikat-malaikat yang tidak menjaga kedudukannya dikurung dalam rantai abadi di kegelapan hingga hari pembalasan tiba. Singkatnya, hukuman Tuhan atas para Watchers sangat keras. Mereka dibelenggu, diasingkan, dan generasi hasil nikah paksa mereka dibasmi. Yudaisme Kristen. Dalam tradisi Abrahamik, kisah ini dipandang sebagai mitos moral tentang pengingkaran malaikat. Banyak komentator Alkitab menautkannya dengan kisah anak-anak ilahi di Kejadian 6 ayat 1-4 yang oleh sebagian tafsir diartikan sebagai malaikat jatuh. Kitab Daniel bahkan menampilkan cita kata Watchers sebagai yang terjaga dalam konteks ilahi. Namun sebagian besar kanon Yahudi dan Kristen arus utama tidak memasukkan kitab Henokh. Meski begitu, ajaran awal gereja sering mengutip Henokh, sedangkan di kalangan Ortodoks Ethiopia cerita Watchers dianggap literal dan suci. Islam. Al-Quran mengenalkan tokoh yang serupa, malaikat Harut dan Marut, menceritakan dua malaikat ini di Babil yang mengajarkan sihir kepada manusia setelah menurunkan diri atas izin Tuhan. Menurut tafsir, Harut dan Marut menguji iman manusia dengan ilmu terlarang. Meskipun konteksnya berbeda, cerita ini menggaungkan tema malaikat turun, ilmu terlarang, dan ujian manusia yang mirip dengan kisah para Watchers. Beberapa sarjana berpendapat kisah Harut Maruh merupakan refleksi motif kitab Henokh tentang malaikat yang mengajarkan manusia ilmu gaib. Mitologi Mesopotamia. Budaya kuno lain juga mengenal konsep penjaga ilmu. Dalam mitologi Sumeria terdapat 7 Apkallu, manusia setengah dewa yang diutus Dewa Enki untuk memberi pengetahuan kepada umat manusia. Sebagian Apkallu konon menyimpang mengajari manusia ilmu terlarang dan bahkan menikahi manusia, melahirkan keturunan hibrida. Nama-nama seperti Apkallu atau Anunnaki dalam cerita Sumeria kerap diidentikan oleh beberapa peneliti modern dengan para Watchers dalam kitab Henokh, budaya populer and teori kontemporer. Dalam diskusi modern, The Watchers memicu spekulasi luar biasa. Pengusung teori kuno astronot, Ancient Astronaut, menyatakan The Watchers sebenarnya alien canggih yang berkunjung ribuan tahun lalu untuk membimbing peradaban manusia. Penganutnya, termasuk Zecharia Sitchin, Erich von Däniken, dan lainnya, mengaitkan nama-nama malaikat dalam Henokh dengan makhluk angkasa. Mereka menganggap kitab-kitab kuno menggambarkan pertemuan manusia dengan UFO dan mesin terbang ilahi. Misalnya, Louis Elizondo, mantan pejabat Intel Alaskiro, menulis bahwa jika Kejadian 6 diibaratkan film, maka Henokh adalah prequelnya. Dalam teori ini, Nephilim, The Watchers, malaikat, alien seakan bersambung. Di ranah hiburan, serial dan buku cerita populer sering menampilkan The Watchers sebagai makhluk misterius, baik sebagai penjaga rahasia besar manusia maupun sebagai ancaman luar angkasa yang menyamar sebagai entitas gaib. Legenda The Watchers menyuguhkan spektrum tafsiran yang luas.
Apakah mereka hanya pengingat moral tentang malaikat pemberontak, atau sebenarnya penjelmaan makhluk asing berperadaban tinggi, atau justru sosok spiritual yang menjaga rahasia kuno umat manusia? Masing-masing sudut pandang membawa daya tariknya sendiri. Namun satu hal pasti, kisah ini terus memancing imajinasi dan perdebatan lintas generasi. Seperti yang digambarkan oleh para peneliti mutakhir, kisah The Watchers merentang jembatan narasi antara kata-kata sulit, Nephilim, The Watchers, malaikat, alien. Hingga saat ini belum ada jawaban pasti, namun cerita mereka tetap bertahan sebagai salah satu misteri paling memikat dalam sejarah kepercayaan manusia.